Shalom Bapak Ibu Saudara, komunitas GKK yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita diberikan anugerah untuk dapat kembali bertemu pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mari saya mengajak kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai perenungan firman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh kembali memberikan anugerah bagi kami. Kami dapat kembali menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, dan Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami yang mendengarkan, dan kiranya Engkau juga boleh memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan membawakannya, kiranya Engkau boleh berkehendak dan berbicara melaluinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini perenungan saya beri tema kemenangan kita. Merdeka! Ya, merdeka Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah sering mendengar kata merdeka. Merdeka itu artinya apa sih? Menurut KBBI, kata merdeka itu memiliki arti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, bebas dari penjajahan, perhambaan, dan sebagainya. Jadi bisa kita perhatikan di sini, ternyata negara kita sudah 78 tahun bebas dari penjajahan. Dan tentunya negara kita sudah bisa leluasa mengatur berbagai hal yang ada secara mandiri. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah lebih dari 78 tahun hidup di tanah air ini dan melihat banyak perkembangan yang positif bagi negara kita. Tentunya kita bisa sama-sama bersyukur bahwa Tuhan sudah mengizinkan negara kita berdiri hingga sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara kemerdekaan tentu juga memiliki arti menang terhadap penjajahan. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini merupakan sebuah nyanyian kemenangan. Mari kita sama-sama baca dari kitab Wahyu 15. Ayat 3 sampai 4. Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyinya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat yang telah kita baca ini merujuk kepada nyanyian Musa di kitab Keluaran 15 dan juga kitab Ulangan 32. Nyanyian ini merupakan nyanyian kemenangan Israel atas penjajahan Mesir. Nyanyian tersebut mengingatkan kita kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Sebagai wujud nyata kasih dan kuasa-Nya, Allah yang menolong, Allah yang menghukum, dan Allah juga yang memberikan pemulihan kepada umat-Nya, sehingga Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Allah berikan tidak berhenti kepada bangsa pilihannya itu saja. Jadi, tetapi dari bangsa itu, Allah sudah merencanakan juga keselamatan yang besar kepada seluruh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Allah memberikan anugerah keselamatan itu melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga setiap orang yang percaya tentunya menerima keselamatan. Karena itulah umat Tuhan menyatakan syukur dengan mengumandangkan nyanyian kemenangan kepada Allah, Raja segala bangsa. Nyanyian ini menyatakan dengan jelas bahwa kemenangan itu terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, melainkan karena kebesaran dan keajaiban Allah yang Maha Kuasa. Sungguh sebuah karya Allah yang luar biasa bagi kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat percaya,
Tentu sudah seharusnya kita menghidupi anugerah kemenangan itu di dalam hidup kita. Kita imani anugerah itu. Dan biarlah anugerah itu mengubahkan kehidupan kita. Bukan karena kita mengubah kehidupan kita dengan usaha kita sendiri. Barulah akhirnya kita merasakan anugerah Allah. Tetapi biarlah kita tidak membiarkan diri kita untuk kembali diperhamba oleh dosa. Sebab kita semua sudah dibebaskan oleh anugerah Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah merdeka, sudah seharusnya kita melakukan bagian kita dalam menghidupi anugerah Allah itu. Tunjukkanlah hidup kita yang sudah dimerdekakan itu dengan gaya hidup yang berbeda dengan orang yang masih terbelenggu oleh dosa dan tidak mengenal Allah. Sebab anugerahnya sungguh ajaib dan nyata dalam kehidupan kita. Percayalah, ia pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Karena itu, sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan, mari kita sebarkan semangat kemerdekaan ini dengan menjadi saksi-saksi anugerah Allah yang setia dan hidup takut akan Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Engkau boleh sampaikan pada hari ini. Dan biarlah kami boleh menghidupi anugerah itu dengan baik dan dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kiranya kami juga bersyukur karena Engkau boleh memimpin Indonesia hingga 78 tahun. Dan kiranya kami mohon juga Engkau boleh terus memimpin negara ini ke depannya, agar menjadi semakin lebih baik. Dan tentunya orang-orang percaya boleh menunjukkan teladan firman Tuhan kepada sesama yang belum mengenal Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menumbuhkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.